saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal nomor 8 sampai 14. Oke, langsung saja. Pertanyaan nomor 8 itu, jadi kamu sedang melakukan identifikasi risiko pada software project. Nah, dua anggota tim telah menghabiskan setengah dari pertemuan untuk berdebat tentang apakah risiko tertentu mungkin terjadi pada proyek atau tidak. Kemudian, kamu memutuskan untuk berdiskusi, tetapi khawatir mengenai motivasi tim akan terancam. Nah, item berikutnya dalam agenda adalah diskusi tentang peluang potensial pada proyek, di mana mungkin dapat membeli komponen dengan harga yang jauh lebih murah daripada biaya pembuatannya. Nah, pertanyaannya, which of the following is not a valid way to respond to an opportunity? Jawabannya adalah transfer. Kenapa transfer? Karena strategis for positive risk or opportunities itu sendiri terdiri dari exploit, share, and chase, dan juga exit. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan nomor 9, risks that are caused by the response to another risk are called. Jawabannya adalah secondary risk. Nah, secondary risk itu sendiri ialah resiko yang bisa terjadi karena respons terhadap resiko lain. Nah, risiko-risiko yang muncul sebagai hasil langsung dari penerapan respons risiko. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan nomor 10. What's the difference between management resource and contingency resource? Jawabannya adalah D. Management resource are used to handle unknowns, while contingency resource are used to handle no unknowns. Nah, maksudnya adalah cadangan kontingensi atau contingency reserve itu adalah dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tidak terduga atau tidak diharapkan. Contohnya seperti kredit macet yang tidak terduga, pajak, juga biaya yang tidak terduga. Sedangkan manajemen reserve itu merupakan uang yang disisihkan untuk perubahan proyek yang tidak direncanakan dan tidak teridentifikasi. Nah, atau unknowns. Betul. Betul ya, Bu? Maksudnya nomor 10-nya terbalik soalnya. Iya. Jadi nomor 10, what's the main output dari risk management processes? Nah, jawabannya adalah the risk register. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kita bisa lihat ada input, tools, dan teknik, dan juga output dari the risk management processes. Jadi, the main output-nya ialah the risk register. Iya. Kemudian selanjutnya nomor 11, Tom adalah manajer proyek untuk akuntansi proyek. Nah, perusahaannya ingin merampingkan sistem pengkajiannya, yang mana proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dalam sistem accountable dan memiliki peluang 70% untuk menghemat biaya perusahaan sebesar $200,000 selama setahun ke depan. It has a 30% chance of costing the company sebesar $100,000. Nah, pertanyaannya, what's the project PMP? Nah, jadi perhitungannya ialah $200,000 dikali 70% atau 0,70 didapat hasilnya $140,000. Nah, kemudian $100,000 dikali dengan 0,30 hasilnya ialah $30. Kenapa di situ minus? Karena mengingat kembali konsep BNP adalah yang mana jika mengingat bahwa uang yang dihasilkan proyek itu bernilai positif, sedangkan uang yang dikeluarkan itu bernilai negatif. Maka didapat hasilnya ialah 110.000. Iya, betul. Selanjutnya. Nah, ini tadi pertanyaan nomor 12. What's the difference between management reserve and contingency reserve? Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, cadangan manajemen itu digunakan untuk menangani hal-hal yang tidak diketahui, sedangkan cadangan kontingensi digunakan untuk menangani hal-hal yang diketahui tetapi tidak diketahui. Nah, cadangan kontingensi ini memperkirakan durasi dalam garis dasar jadwal, yang mana dialokasikan untuk resiko yang teridentifikasi, yang dapat diterima, atau yang dapat dikembangkan. Nah, cadangan kontingensi ini dikaitkan dengan non-unknowns yang diperkirakan untuk memperhitungkan jumlah pengerjaan ulang yang tidak diketahui.
Sedangkan manajemen resource merupakan jumlah tertentu dari durasi proyek yang ditahan untuk tujuan pengendalian manajemen dan dicadangkan untuk pekerjaan tak terduga yang berada dalam lingkup proyek. Iya. Selanjutnya, nomor 13, how often should a project manager discuss risk with a team? Nah, jawabannya adalah at every status meeting. Nah, berdasarkan buku PMBOK juga, di mana jelaskan manajemen risiko proyek itu harus menjadi agenda pada pertemuan status berkala, yang mana jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap item itu bervariasi, tergantung pada risiko yang telah diidentifikasi, prioritasnya, dan kesulitan responsnya. Kemudian selanjutnya, nomor 14, which of the following is not be in the risk registers? Nah, jawabannya adalah probability and impact matrix. Probability and impact matrix itu sendiri merupakan tools yang digunakan untuk menganalisis risiko. Dan juga berdasarkan buku PMBOK, dari risk register itu mengacu pada identified risk, root cause of risk, list of potential response, risk owners, dan sebagainya. Betul. Selanjutnya,